Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Di episode sebelumnya kita udah bahas mengenai cara dapat kerja di luar negeri. Kemudian saya sudah kasih contoh penghasilan dan pengeluaran di Malaysia. Di episode hari ini kita akan membahas mengenai perpajakan di Malaysia dan bedanya dengan yang ada di Indonesia. Bukan hanya itu saja, saya akan kasih contoh apa kelebihannya dan mungkin aja bisa kita pelajari. Ikuti episode hari ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap hari Senin dan kadang-kadang di hari Kamis. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk sedikit mengenai perpajakan. Kita mengetahui bahwa pajak di mana-mana adalah hal yang wajib dibayarkan kepada suatu negara dalam bentuk kontribusi. Kalau di Indonesia sendiri, kita mengetahui bahwa istilah pajak ini memiliki arti adalah apa yang harus kita bayarkan kepada negara tanpa harus mengharapkan timbal balik langsung yang dapat kita rasakan. Yang mana ini adalah hal yang menurut saya kurang adil untuk kita yang bayar pajak. Di mana kita boleh secara sukarela bayar sesuatu tanpa harus mendapatkan apa-apa. Namun tentunya di episode hari ini kita nggak akan bahas soal itu. Kita akan bahas mengenai mekanisme perpajakannya dulu. Baik di Indonesia maupun di Malaysia dan banyak sekali negara, perpajakan itu menggunakan sistem self-assessment. Self-assessment artinya kita yang menghitung berapa banyak penghasilan kita, lalu kita laporkan penghasilan itu. Itu juga adalah kelebihannya yang mana ini berarti negara membutuhkan lebih sedikit sumber daya untuk mengecek penghasilan dari si warga negara. Namun itu juga yang jadi kekurangannya juga. Dikarenakan kita melaporkan sendiri, kita juga bisa melaporkan dengan angka yang suka-suka. Sehingga banyak sekali istilah orang yang ngemplang pajak ataupun nggak bayar pajak. Namun di sini saya nggak mau ngejudge siapapun. Namun di sini saya ingin menekankan mengapa ini bisa terjadi. Mengapa banyak orang jadi merasa nggak rela untuk bayar pajak? Simpelnya begini, ketika kita membayar pajak, harapan kita adalah ada satu pembangunan ataupun ada manfaat yang bisa kita lihat dan minimal kita bisa rasakan baik secara langsung maupun nggak langsung. Dan ini jarang sekali terjadi terutama di negara-negara yang korup. Yaitu pajak kita yang udah kita bayarkan dari jerih payah susah kita itu dikorupsi oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Dikorupsi oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan mereka adalah aparat negara. Yang mana tentunya ini sangat menyedihkan. Akhirnya membuat kita jadi enggan untuk membayar pajak. Tentunya banyak sekali orang-orang berpikir, Chris, emang negara kenapa butuh bayar pajak? Sebagai informasi nih, di Indonesia sendiri mayoritas pendapatan negara itu didapati dari pajak. Di tahun 2022 berdasarkan data dari BPS, pendapatan negara tahun 2022 itu berada di angka sekitar 1.800 triliun rupiah. Yang mana sekitar 1.500 triliunnya itu berasal dari pajak. Pajak dalam hal ini bukan hanya pajak pendapatan kita atau pajak penghasilan kita, namun termasuk juga pajak-pajak lainnya. Namun tentunya ada hal yang aneh yang menurut saya ini agak membingungkan dan juga agak mencengangkan. Yaitu baru-baru ini aja ada statement dari Menteri Keuangan kita yang menghimbau agar para kepala daerah menghabiskan anggaran di kuartal 4 tahun ini. Menurut saya sih ini agak nggak mengenakan untuk saya yang bayar pajak ya. Karena kenapa duit saya harus dihambur-hamburkan. Namun saya mengerti di satu sisi. Namun kita nggak akan bahas di episode hari ini. Kalau Sobat Pintar ingin saya bahas, tulis saja di kolom komentar. Nanti kita bahas dan kita kasih respon mengenai apa yang dilakukan ataupun statement dari Menteri Keuangan kita itu. Lalu apa perbedaan perpajakan di Malaysia dan perpajakan di Indonesia? Pertama kita bahas dari bracket ataupun dari pembayaran pajaknya sendiri. Dari bracket pajak untuk di Malaysia ini sedikit lebih tinggi daripada bracket pajak yang ada di Indonesia. Artinya kalau misalnya kita berpenghasilan lebih dari 500 juta, maka kita sudah dikenakan pajak yang paling tinggi. Sedangkan di Malaysia akan mendapatkan pajak paling tinggi itu kalau penghasilan kita mencapai angka 1 juta ringgit. Namun tentunya angka ini adalah angka yang menurut saya dapat saya pahami kenapa bracket kita sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia.
Hal ini dikarenakan pendapatan per kapita Malaysia itu sebanyak 3 kali lipat dari pendapatan per kapita Indonesia. Sehingga ini menyebabkan kenapa pajak kita bracketnya lebih rendah. Artinya orang-orang yang berpenghasilan lebih dari 500 juta diharapkan bisa menyumbangkan lebih banyak kepada negara. Kemudian untuk pembayarannya sendiri, pembayarannya pada umumnya sama. Setiap bulan akan dipotong kalau misalnya kita kerja jadi karyawan atau kerja profesional seperti agen asuransi dan sebagainya. Kemudian di akhir tahun akan diakumulasi di total. Kalau misalnya lebih bayar ya kita minta restitusi, kalau misalnya kurang bayar ya kita bayar lagi kekurangannya. Namun ada satu hal yang paling membedakan ketika kita berbicara soal kurang bayar dan lebih bayar baik di Indonesia maupun di Malaysia. Di Indonesia kalau berbicara kurang bayar sama dengan Malaysia ya sama. Kurang bayar tinggal bayar aja kekurangannya. Tapi yang mencengangkan adalah kalau misalnya kita lebih bayar nih. Kalau kita bayar lebih, maka akan sulit sekali untuk kita minta pengembaliannya. Tapi kalau misalnya Sobat Pintar ada yang kerja di Dirjen Pajak dan omongan saya salah, tulis di kolom komentar. Kalau bisa nanti kita collab untuk dijelaskan lagi gimana cara restitusi pajak yang benar. Karena selama ini yang dilakukan ataupun yang saya rasakan adalah kalau misalnya saya lebih bayar pajak saya, maka saya akan diperiksa habis-habisan, yang mana kalau mungkin saya enggak teliti, bisa aja terjadi ternyata saya kurang bayar. Malah saya harus bayar lebih banyak lagi. Ini menurut saya kurang adil. Karena kenapa? Kita bayar itu kita nggak nanya-nanya, kenapa saya mau minta balik duit saya harus ditanyakan sejuta pertanyaan. Ya silakan dijawab sendirilah gimana ya. Tapi di Malaysia ini menurut saya lebih adil. Kalau kurang bayar tinggal bayar. Kalau lebih bayar, tinggal kita masukkan semua data kita, nanti akan dibayarkan ke rekening kita kembali. Ini menurut saya lebih adil. Saya sudah mengambil pengembalian pajak saya dengan angka yang cukup lumayan selama beberapa tahun terakhir ini. Kemudian perbedaan keempat adalah perbedaan di mana di Indonesia hampir nggak ada pengurangan terhadap pajak pribadi. Yang ada pengurangannya kan PTKP, pendapatan tidak kena pajak. Kemudian ada beberapa lagi nih, misalnya ada pengurangan kalau misalnya kita investasi ke DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Itu juga bisa. Tapi ketika nanti kita tarik DPLK kita dikenakan pajak lagi. Jadi menurut saya DPLK ini ya kita kesampingkan lah ya. Karena di Malaysia juga sebenarnya ada. Namun ada banyak sekali perbedaan ketika kita katakan mengenai pengurangan pendapatan. Pengurangan pendapatan tentunya ini berefek kepada pengurangan pajak kita. Di Malaysia ada beberapa pengurangan pajak yang menurut saya sangat baik dan tentunya ini mendorong konsumsi dan mendorong masyarakat untuk menggunakan barang dan jasa yang lebih berkualitas. Contohnya seperti apa nih? Di Malaysia ada pengurangan penghasilan dalam bentuk belanja gadget. Wah, semua pecinta gadget bakal happy nih. Tapi memang batasnya nggak banyak. Batasnya cuma Rp2.500 per tahunnya. Ya lumayan lah bisa beli satu HP baru. Tapi tujuannya sebenarnya bukan agar kita beli HP baru terus, tapi supaya agar kita tetap terekspos kepada teknologi terkini. Itu tujuan utamanya. Bukan tujuannya supaya kita asal-asalan belanja. Kemudian pengurangan kedua yang cukup populer adalah ada pengurangan pendapatan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan. Ini angkanya saya lupa, tapi ini tentunya ini mendorong kita agar melakukan pemeriksaan kesehatan setiap tahunnya. Ini sangat membantu dan dapat kita rasakan secara langsung. Dan yang tidak kalah penting, ada nih kalau misalnya keluarga kita yang difabel, maka kita dapat lagi tunjangan untuk mengurangi penghasilan kita. Maka tentunya ini menjadi benefit tambahan yang bisa kita rasakan. Dan yang tidak kalah penting yang bisa kita rasakan adalah tunjangan untuk pengurangan uang sekolah anak. Jadi kita bisa menyekolahkan anak kita ke sekolah yang lebih bagus. Dan sebenarnya masih ada banyak pengurangan pajaknya. Namun tentunya ada banyak yang saya sendiri nggak bisa rasakan. Contohnya yang tadi ada anggota keluarga difabel ya saya nggak bisa rasakan. Tapi yang tadi yang lain yang saya sebutkan saya sudah rasakan sendiri. Jadi ya lumayan lah dapat pengurangan pendapatan kita. Sehingga pajak kita juga berkurang. Bayangkan saja kalau misalnya yang tadi nih beli gadget dikasih pengurangan penghasilan sebanyak Rp2.500, yaitu sekitar 7,5 juta. Kemudian kita dikenakan pajak katakan 20% nih, berarti dapat diskon Rp500. Berarti masih ada pengurangan 1,5 juta dari pajak yang kita bayarkan. Kan lumayan bisa hemat 1,5 juta untuk bayar pajak.
Lalu dampaknya apa dengan ada pengurangan pajak ini? Tentunya dampak pertama ini akan membantu perekonomian dengan meningkatkan konsumsi benda ataupun barang dan jasa yang lebih berkualitas. Dan di sini juga memicu orang-orang untuk membuat barang dan jasa yang lebih berkualitas pula. Dikarenakan kalau memang kita punya anggaran untuk membeli barang dan jasa yang berkualitas, tentunya kita cenderung akan memilih barang dan jasa yang lebih berkualitas. Walaupun ya memang nggak semua orang seperti itu sih. Masih banyak yang tetap yang dilihat pertama adalah hanya harganya aja. Kemudian untuk negara-negara yang memang distribusi tunjangannya itu agak kesulitan, ini bisa memberikan tunjangan yang dapat langsung kita rasakan. Dan tunjangan ini bisa dalam bentuk tunjangan pendidikan dan tunjangan kesehatan seperti yang tadi saya sebutkan. Selain itu, ini juga memberikan keadilan bagi sisi pembayar pajak, di mana ketika kita bayar, kita juga akan mendapatkan manfaat pajaknya secara langsung. Dan di samping itu ketika kita bayar, kita nggak nanya-nanya, ketika kita minta kembali kelebihannya, kita juga nggak perlu ditanya-tanya. Karena kalau kita ditanya-tanya ini membuat negara kayak nggak percaya sama kita. Tapi kita harus terpaksa percaya sama negara. Yang mana duit kita entah dipakai kemana juga kita nggak tahu. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah dengan adanya manfaat-manfaat seperti ini membuat orang-orang jadi lebih mau untuk bayar pajak karena kita bisa rasakan manfaatnya secara langsung. Ada pembangunan. Dan yang tidak kalah penting adalah ini memberikan kendali bagi Dirjen Pajak ketika mereka ingin ngecek nih, si usaha A, usaha B, usaha C ini sebenarnya bayar pajaknya penuh nggak? Kan bisa dicek ataupun di cross check dari para pembayar pajak. Kan ada nih bukti-bukti mereka bayar ke sekolah ini, bayar rumah sakit ini, dan sebagainya. Jadi ini bisa digunakan sebagai alat untuk pengendalian lebih jauh. Lalu apa yang bisa Indonesia lakukan? Dalam hal ini harapan saya sih Dirjen Pajak bisa sedikit mengubah beberapa hal di perpajakan di Indonesia, terutama perpajakan individunya. Karena perpajakan individu di Indonesia bisa saya katakan cukup miris. Bahkan sebagai perencana keuangan agak sulit untuk membantu merencanakan perpajakan pribadi. Karena perpajakan pribadi nggak banyak hal yang bisa direncanakan, kecuali kita dorong orang-orang untuk beli DPLK. Walaupun ya sebenarnya saya paham nih, di Indonesia memang kita punya prinsip di mana pajak yang sudah dibayarkan kita nggak bisa rasakan secara langsung. Yang mau kita rasakan secara langsung kan namanya retribusi. Namun harapannya dengan adanya pengembalian seperti ini membuat kita bisa merasakan manfaat pajak kita secara langsung. Dan tentunya daripada duit kita dikorupsi entah kemana-mana, lebih baik ini dikembalikan lagi ke rakyat. Rakyat juga akan lebih senang dan akhirnya negara ini jadi lebih maju. Jadi bisa saya simpulkan, memang bayar pajak ini adalah suatu kewajiban yang mau nggak mau ini harus dibayarkan dan nggak boleh kita hindari. Dan yang paling penting kita sebagai warga negara, kita tetap bayar pajak, namun kita harus ingat kita harus jeli agar kita bisa menghemat pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang baik. Bukan lari dari pajak ataupun ngemplang pajak. Dan yang terakhir, belajar dari Malaysia. Ada banyak sekali tunjangan-tunjangan pajak yang bisa diberikan, yang mana ini bisa berpotensi untuk mendorong konsumsi dan tentunya memberikan manfaat langsung kepada masyarakatnya. Sehingga masyarakat lebih cenderung untuk membayar pajaknya, lebih mau untuk bayar pajaknya. Jadi itu saja episode hari ini mengenai perbedaan pajak antara Indonesia dan Malaysia. Sobat Pintar, kira-kira bayar pajaknya selama ini gimana nih? Ada kendala nggak? Tulis dong di kolom komentar. Itu saja episode hari ini mengenai pajak Indonesia dan Malaysia. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.